Tuhan baik, satu orang ditolong, yang lain juga dikasihi. Hal yang sama berlaku dalam kehidupan setiap saudara. Amin, saudara. Nah, malam ini saya mungkin tidak usah khotbah ya, saudara. Saya mau bicara dari hati ke hati dengan saudara, karena ini penting sekali. Minggu lalu kita punya sedikit problem dan itu melelahkan sebetulnya. Sekarang minggu ini kita banyak berkat Tuhan. Dari Senin, teman-teman Full Gospel memberkati kita dengan beberapa pembicara yang hadir dalam konvensi mereka. Ada Ko Hin Yong, lalu Rebu, Ibu Linda, dan beberapa hari terakhir ini dengan Bob Weiner. Saya sangat diberkati dengan kehadiran mereka dan banyak hal yang indah yang Tuhan ini beri. Nah, satu hal yang saya perhatikan begini, saudara. Apa yang saya sampaikan ini, saya tidak tahu apakah bisa diterapkan dalam setiap kebaktian yang lain, karena itu saya ingin ini sebagai pembicaraan hati ke hati itu dengan saudara, supaya Anda mengerti sesuatu. Kalau kita memperhatikan, saudara memperhatikan sejak 9 bulan yang lalu tepatnya, kita ini mengalami pembaharuan yang luar biasa. Kemarin saya sempat bicara dengan Bob Weiner dan dia kaget dengan apa yang saya saksikan, dan dia berkata itu luar biasa, itu powerful, dia berkata. Nah, selama 9 bulan terakhir ini dalam setiap ibadah kita melihat adanya visitasi, kunjungan Tuhan yang sangat unik sekali. Saya percaya Allah itu omnipresence, dia itu maha hadir, dia hadir di mana-mana. Tapi saya juga melihat bahwa seharusnya kalau Tuhan itu diberi tempat yang semestinya, maka dalam setiap pertemuan, doa, ibadah daripada setiap anak-anaknya, mesti ada kunjungan Allah yang sangat spesial. Pertama kali saya mengenal akan apa yang kita alami ini, saya pernah saksikan berkali-kali ketika saya di Toronto bulan Oktober yang lalu, September yang lalu. Saya hadir dalam crusade-nya Benny Hinn dan saya melihat Allah bekerja luar biasa. Orang ini tidak menumpangkan tangan, dia tidak tumpang tangan pada orang sakit, dan puluhan orang, ratusan orang mengalami jamahan Tuhan. Saya belajar rupanya kalau kita mengenal akan pribadi Allah, mengenal akan Roh Kudus dengan benar, dan menempatkan dia pada tempatnya yang semestinya, maka roh yang dari Allah dan roh Allah itu akan melawat kita, akan hadir dan melawat kita. Nah, ini yang penting sekali. Banyak kali orang Kristen tidak mengerti bahwa Roh Kudus itu pribadi dan dia adalah Tuhan. Tidak kalah bobot dan derajatnya dengan Yesus dan juga dengan Allah Bapa. Hanya dia merupakan pribadi yang ketiga. Tidak berarti dia nomor 3. Dia tetap Tuhan yang sama dengan Allah Bapa dan Allah Putra. Nah, saya percaya dengan peristiwa sekitar 9 bulan yang lalu sampai dengan hari ini, setiap hari, setiap minggu kita mengalami akan lawatan Tuhan yang luar biasa. Dan saya perhatikan, setiap ada hamba Tuhan diajak mampir ke tempat ini, lalu kita ajak doa sama-sama, rohnya itu merasakan hal yang sama. Nggak usah terlalu bicara jauh, saudara. Senin yang lalu Ko Hin Yong datang. Ini pertama kali saya ketemu dengan dia, nggak pernah ketemu sebelumnya, dan dia datang untuk menyampaikan firman Tuhan hari Senin. Waktu dia bicara, waktu kita menyembah Tuhan, dia berkata, saya merasakan ada dynamic power dari Yesus di tengah-tengah gereja ini. Semua merasakan. Waktu hari Rabu, kita ada persoalan kaum wanita, saya ikut hadir walaupun saya bukan wanita, karena saya tahu berkatnya besar. Lalu kemudian ketika menyembah Tuhan, hadirat Allah begitu manis, sampai dia nangis, dia ambil mikrofon dan belum waktunya dia khotbah, dia berkata bahwa dia melihat ada api unggun besar di tengah-tengah kita, dan api itu mulai memercik pada orang-orang yang hadir, dan api itu masuk dalam hidup mereka, dan dia berkata Tuhan akan membuat gerakan kuasa Allah yang besar lewat tempat ini. Semua orang, kalau saya ajak ke tempat ini, mereka bicara akan hal yang sama. Nah, oleh karena itu saya sangat yakin setiap gereja lokal punya mantle, punya jubah yang masing-masing berbeda. Kalau kita bisa mengenali akan mantle kita, akan jubah kita, akan pelayanan kita, maka kita akan bisa mengikuti akan pekerjaan roh Allah yang ada di tengah-tengah kita.
Saya tidak berkata mana lebih baik, tapi saya berkata setiap kita punya mantle yang berbeda. Setiap kita punya jubah yang berbeda. Begitu kita bisa mengenali, menyadari akan jubah yang ada pada kita, saudara dengan gampang akan bisa mengikuti akan kemana sebetulnya roh Allah membawa kehidupan kita. Nah, malam hari ini saya mau sharing dengan saudara sesuatu yang penting sekali. Sekali lagi saya katakan, mungkin tidak bisa diterapkan dalam ibadah-ibadah di tempat yang lain. Bukan berarti ada yang lebih baik dan ada yang kurang. Tapi karena mentalnya berbeda, cara roh Allah bekerjanya berbeda. Jadi ini lebih akurat kalau kita terapkan di tempat ini sebagaimana dia bekerja selama ini. Saya akan bagikan kepada saudara dari pengalaman 9 bulan ini, bagaimana Roh Kudus itu bekerja dalam kebaktian kita, supaya Anda menyadari pekerjaannya. Lalu bagaimana kita bisa meraih setiap berkat yang dia beri ketika saatnya tiba, di mana dia mengunjungi kita, dia melawat kita. Nah, dengan ini saya harapkan makin banyak orang akan terima mujizat Tuhan. Ibu Budi tadi bersaksi bagaimana Allah tolong dia. Sebelumnya ada doa sama-sama di tempat ini, betul ya Ibu ya. Dan Anda masih ingat beberapa Kamis yang lalu, saya berkata, Anda cepat pulang, itu baru jam 10 malam sudah saya bubarkan. Anda pulang ke rumah masing-masing atau doa di sini, doa sampai breakthrough, sampai engkau mengalami penjebolan rohani dan engkau tahu berkatnya luar biasa. Ketika dipraktekkan, beliau pulang dan berdoa, hari berikutnya instant Allah tolong hidupnya. Saya mendengar banyak orang yang mengalami hal yang sama. Jadi saya mau katakan, kalau Anda mengalahkan setan, Alkitab berkata, dengan darah Yesus yang pertama, yang kedua dengan perkataan kesaksian kita, yang ketiga dengan tidak mencintai akan diri kita, bahkan nyawa kita sendiri. Nah, kalau Anda terima berkat Allah, engkau bisa pakai itu untuk menghancurkan setan kalau saudara bersaksi. Engkau berkata, Pak, saya kalau ngomong susah. Satu kalimat bisa 10 menit. Oh, kami punya juru bicara the best dalam seluruh dunia. Pak Sumarso namanya. Anda ceritakan dengan dia ceritakan persis sama. Bahkan mungkin lebih baik sedikit dari aslinya, saudara. Nah, oleh karena itu nggak usah khawatir dengan apa yang ada. Tapi kesaksian yang ada ini akan menolong yang lain untuk ngerti bagaimana Tuhan bisa memberkati dan melawat kita. Amin. Nah, sekarang mari kita buka firman Tuhan dalam Efesus pasal yang kedua. Ayat yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan sebagai dasar kita pada malam hari ini. Lalu kemudian nanti kita belajar bagaimana Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Supaya berkatnya itu utuh, sempurna. Anda terima dengan semestinya. Dan jangan sampai ada orang kehilangan apa yang Tuhan sediakan buat kita. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya mau ulang lagi ayat ini, Anda perhatikan baik-baik. Karena kita ini buatan Allah, workmanship, buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita ini workmanship, buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan, bahasa Inggrisnya, pekerjaan-pekerjaan baik. Bukan cuma tunggal, tapi jamak, pekerjaan-pekerjaan baik. Bukan cuma satu pekerjaan baik, tapi pekerjaan-pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah, bahasa Inggrisnya yang diordain, ditetapkan, ditahbiskan oleh Allah sendiri sebelumnya. Dan dikatakan, Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Bahasa Inggrisnya, supaya kita walk in them, supaya kita berjalan di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam pekerjaan baik itu sebagaimana Allah menciptakan kita. Nah, Anda perhatikan bagaimana kita sebagai buatan tangan Tuhan di dalam Kristus Yesus. Kata buatan atau kata ciptaan itu diambil dari kata Yunani poemia. Kata poemia ini yang melahirkan atau menghasilkan kata poem, kata puisi, kata sanja. Sehingga kata poemia itu artinya buatan dalam pengertian his work of arts. Hasil karya seni daripada Allah.
bukan karya matematik, bukan karya iptek yang lagi ribut sekarang ini, tapi adalah his work of arts. Adalah hasil pekerjaan, hasil karya seni Tuhan, poemia. Nah, sebagaimana kata poemia menghasilkan poem, menghasilkan puisi, menghasilkan sanjak, maka seperti sedang bersanjak, dengan segala kekayaan batinnya, Allah itu menciptakan kita. Luar biasa, ini yang harus kita mengerti. Allah bekerja sebagai seorang ahli seni yang menciptakan kehidupan kita di dalam Kristus Yesus. Ketika kita mengalami lahir baru, kita dibuat lagi oleh Allah. Kita dilahirkan kembali. Nah, proses penciptaan kembali hidup kita itu adalah poemia. Dia menciptakan dengan nilai seni sebagai satu hasil karya seni bagi kita oleh tangan Tuhan sendiri. Nah, karena Allah bekerja sebagai seorang artis, sebagai seorang ahli seni, sebagai seorang seniman, dan kita adalah hasil karya seni yang paling agung daripada Allah sendiri, maka kita mulai mengerti sekarang. Kalau dia menciptakan manusia-manusia lahir baru ini sebagai hasil seni, tidak mungkin kita ini memahami pekerjaan Allah hanya dengan logika secara matematik. Tidak bisa kita memahami dia, memahami pekerjaannya hanya dengan beberapa rumusan singkat. Artinya tidak mungkin kita memahami dia hanya berkata, oh ada 4 kunci, A, B, C, D, titik. Nggak bisa. Seni itu tidak bisa dipahami hanya dengan logika. Itu mengharuskan kita, kalau ingin memahami satu seni, bagaimana batin, suasana batin, nilai-nilai seni pada hati daripada seniman yang ada. Saya ambil contoh, saudara. Anda pernah mendengar puisi-puisi, ada orang berkata begini, oh wajahmu itu begitu bersinar, seperti bulan di atas kuburan, katanya begitu. Nah, kalau Anda mendengar itu, apakah betul wajah orang bersinar seperti bulan di atas kuburan? Lalu kita bertanya, mana patoknya gitu? Mana gunduannya? Mana kerangkanya? Mana bunga apa? Nah, itu bunga kambojanya. Mana bulannya? Mana sinarnya? Bukan, itu hanya cerminan. Oke? Ada orang lain berkata begini, ini ungkapan seni. Orang berkata, oh gadis itu seperti putri gunung. Apakah betul seperti putri gunung? Ada kawahnya Condro di Muko di sini. Ada kerucutnya 3. Ini Gunung Selamat, ini Gunung Semeru, ini Gunung Brintik dan sebagainya. Apakah begitu saudara artinya? Bukan. Tapi kalau orang berkata, oh kamu seperti putri gunung, orang A mau berkata, dari jauh cantik, didekati kok cuman kayak ngono, katanya begitu. Nah itu ungkapan hati saudara. Itu seni, ngerti saudara? Nah ini yang kita harus mengerti. Allah menciptakan kita ini buatan poemia daripada Allah. Allah menciptakan kita di dalam Kristus Yesus sebagai suatu karya seni yang paling agung dari Tuhan kita. Nah, karena dia pekerjaannya adalah seni, dia menciptakan gerejanya juga dengan seni, berurusan dengan Allah itu gampang-gampang susah. Gampangnya adalah karena dia ingin dikenal dan dia mau memperkenalkan diri. Susahnya kita tidak bisa merumuskan ABCD-nya. Kita harus memahami akan nilai yang ada di dalam batinnya. Dengan kata lain, kita harus memahami akan hati Tuhan. Kita harus mengenal siapa dia. Kita mesti mengenal akan karakternya. Kita harus mengenal kandungan batin Allah kita. Baru kita bisa menyelami akan pekerjaan Tuhan atas gerejanya dan atas kehidupan kita. Saya harap ini dasar yang kita sendiri mengerti. Pertama-tama kita ini buatan, poemia dari Allah. Yang kedua, karena kita ini poemia, buatan Allah, Anda harus mengerti, hasil seni yang betul-betul tulen, itu hanya satu menghasilkan satu saja. Tidak ada duplikatnya. Loh ada Pak foto, itu sudah hasil teknologi saudara. Kalau betul hasil seni, reproduksinya tidak mungkin. Karena mood pada waktu itu akan berbeda-beda.
Nah, demikian juga setiap kita diciptakan Tuhan sebagai hasil karya seni. Makanya masing-masing kita punya kekhususan, keunikan yang luar biasa. Setiap gereja lokal punya keunikan, punya kekhususan, punya mantle, punya jubah yang berbeda. Dan Allah mau kita berjalan di dalamnya. Sebagaimana Allah menciptakan kita, sebagaimana Allah memanggil kita, mari kita berjalan di dalamnya. Nah, oleh karena itu saya mau dasar pertama ini kita jelas mengerti. Dasar yang kedua yang saya mau ajak kita melihat, coba buka pada 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Alkitab mengungkapkan ini dengan jelas sekali. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kalau Anda belajar matematika, tidak ada kemerdekaan. Yang ada patokan, rumusnya. Tapi kalau Anda sudah bicara soal seni, ada kemerdekaan. Tidak berarti asal ngawur, saudara. Tapi ada kebebasan, liberty, ada kebebasan. Di mana roh Allah itu bekerja, di mana roh Allah diberi kesempatan, kebebasan bekerja, di situ akan ada kemerdekaan. Dengan bebas dia akan bekerja melanda kita, dan bagaimana caranya terserah dia. Nah, ini yang gereja harus mengerti. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan, di situ ada kebebasan. Dia mau bekerja bebas seperti yang dia kehendaki. Nah, sekarang saya akan mulai menyampaikan beberapa hal mendasar buat saudara. Sekali lagi, mungkin tidak bisa diterapkan dalam setiap kelompok yang ada, tapi saya ingin spesifik menyampaikan ini buat saudara, supaya kita terima secara utuh setiap berkat yang Tuhan sediakan. Yang pertama, saudara, dalam setiap kebaktian seperti ini, kalau kita memberikan kesempatan dia bekerja, maka pertama-tama roh Allah yang akan menentukan dan merencanakan level dalam setiap kebaktian. Atau atmosfer, ketinggian atmosfer daripada pekerjaan roh Allah dalam setiap ibadah kita. Kalau Anda masuk pelayanan doa syafaat, saudara akan bisa mengerti. Kalau kami berdoa sebelum kebaktian, biasanya kami sudah ngerti akan seperti apa kebaktian malam ini. Kalau akan berat, kami tahu akan berat. Kalau sudah tembus, kami tahu akan tembus. Kalau akan terjadi sesuatu, kami bisa ngerti apa kira-kira yang bakal terjadi. Tidak pernah tahu dengan persis, tapi paling tidak roh Allah biasanya memberikan ide tertentu. Nah, dia menentukan level daripada kebaktian yang ada. Ini yang kita harus mengerti. Kita tidak bisa menentukan level atmosfer roh di tengah-tengah kita. Roh Kudus sendiri akan menentukan malam ini sejauh mana dia bisa bawa kita. Lalu minggu depan lagi sejauh mana dia bisa bawa kita. Dan itu tergantung dari dia sepenuhnya. Kita hanya menyerah kepadanya dan dia merencanakan yang terbaik. Oleh karena itu setiap pelayan Tuhan tidak akan pernah bisa tenang ketika setiap kali mereka melayani. Karena kita nggak pernah ngerti sebetulnya dengan cara bagaimana dan di level apa dia akan membawa kita. Paling-paling hanya ide sesaat dan kita berkewajiban setiap pelayan Tuhan membawa jemaat ini diizinkan untuk dibawa dia naik ke tingkat yang dia kehendaki. Roh Kudus akan merencanakan level kebaktian yang ada. Kalau Anda sempat perhatikan, tiap minggu berbeda. Acara yang dia buat berbeda. Cara yang dia kerjakan berbeda. Itu tergantung daripada pribadi Roh Kudus sendiri. Sekali lagi, seni saudara. Susah kita mendeteksi ABCD-nya. Tapi kalau kita mulai belajar memahami batinnya, kita lambat laun akan mengerti akan pekerjaannya. Nah, yang kedua, ini penting sekali. Bagaimana dia bisa naik membawa kita ke level yang dia inginkan. Banyak orang menggunakan istilah begini. Roh Kudus itu terbang naik dengan sayap pujian dan penyembahan kita. Nah, ini penting sekali. Dia akan membawa gerejanya naik dengan sayap pujian dan penyembahan. Setiap orang yang pegang peranan, baik dalam musik, dalam song leader, atau sebagai singer, orang-orang ini merupakan orang-orang kunci.
ketaatan, kekudusan, kesatuan mereka akan menentukan sampai di mana dia bisa membawa kita ke tempat yang dia mau dalam setiap kebaktian. Nah, saya ingin berikan beberapa contoh begini, saudara. Dalam dunia roh, itu tidak bisa dilepaskan dengan dunia jasmani. Contohnya setan. Ada banyak hal dalam dunia jasmani ini yang bisa attract, menarik perhatian dunia roh. Nah, kalau setan, dia tertarik dengan beberapa hal. Yang pertama, lukisan. Kalau Anda punya lukisan naga, lukisan setan, atau apa saja, itu attract dia untuk hadir. Percayalah, saudara. Kalau enggak percaya, isi rumahmu dengan lukisan segede-gedenya seperti itu. Tiap malam girap-girapan, saudara. Karena apa? Itu attract dia datang. Betul. Saya diberi pelajaran oleh Tuhan. Waktu kami menikah, ada seorang yang menyumbang guci, bukan guci antik, guci baru. Kira-kira tingginya sekian, 1,5 meter, nggak terlalu besar, kecil, putih dan ada motif biasan bunganya. Saya pikir ini bunga, saya taruh di ruang tamu. Satu kali saya sedang baca Alkitab, saya kaget. Di sisi yang lain ada gambar naga. Saya bergumul terus terang. Ini pemberian orang. Saya apakan barang seperti ini? Lalu kalau saya pecah, sayang pemberian orang, bagus, saya pikir cukup mahal. Kalau saya tidak pecah, ini rumah hamba Tuhan, ada gambar seperti ini. Saya pikir bukan gangguan, lalu kemudian saya buat cara begini, ambil jalan tengahnya. Lukisan naganya saya tutupkan, saya arahkan ke tembok. Ada sudut begini, saya taruh di sudut. Jadi nggak ada orang lihat kan? Lalu yang bunganya kelihatan dari luar. Saya pikir aman. Saya putar begitu, saya masuk ke dalam, tiba-tiba satu kali istri saya sedang keluar, tersandung, saudara. Nah, waktu jatuh ini aneh. Yang jatuh kena ke lantainya itu yang lukisan bunga. Tapi yang pecah yang mana? Yang lukisan naga, seperti di pisau, saudara. Hanya itu saja yang hilang. Yang lain semua utuh, hanya bagian itu. Roh Kudus berkata, ini gambar adalah simbolnya. Kalau engkau simpan barang ini, itu attract dia, narik dia untuk datang dan mau tinggal di rumah tempat kamu berada. Itu satu contohnya. Yang kedua, tertarik juga dia dengan bau-bauan. Kemenyan misalnya. Ada bau-bauan yang attract dia. Saudara, nggak pernah ada orang Kristen yang ketika bau kemenyan malam Jumat, wah harum ya, nggak ada. Langsung beberapa orang bisa merinding semua, saudara. Kenapa? Itu attract dia, bau-bauan itu menarik dia. Tanya orang-orang yang sering ngobong-ngobong, itu menarik dia. Kenapa? Karena itu kan barang jasmani, tapi itu menarik dia. Yang ketiga, musik. Anda tahu orang-orang yang punya agama voodoo di Haiti, itu beatnya itu khusus, seperti beat musik rock, di balik beatnya. Nah, beat itu untuk ngundang setan, pukulan drum itu untuk ngundang setan. Lihat. Dengan musik itu attract dia untuk datang. Ada musik khusus untuk ngundang setan. Kok bisa? Memang bisa seperti itu. Nah, Roh Kudus tidak pernah tertarik dengan gambar. Anda boleh isi dengan Yesus semua, nggak pernah mengundang dia hadir. Yang kedua, Anda boleh pakai Christian Dior, Anda boleh pakai parfum apapun juga, bedak dari Menard sampai Viva Made in Indonesia, Anda boleh pakai semua, nggak pernah menarik Holy Spirit datang. Tapi yang membuat dia bisa tinggal dan menguasai kita kalau keluar penyembahan kepada Allah. Dia melihat akan batin kita. Nah, saya akan beri contoh beberapa kaitan yang jelas antara pekerjaan Roh Allah dengan pujian dan musik kita. Yang pertama, buka 2 Raja-Raja pasal yang ketiga. 2 Raja-Raja pasal yang ketiga. Ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-19. 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-19. 2 Raja-Raja 3 ayat 14. Berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Jika tidak karena Yosafat Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia.
Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelian dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Kamu akan memusnahkan segala kota yang berkubu dan segala kota pilihan. Kamu akan menumbangkan segala pohon yang baik. Kamu akan menutup segala mata air. Dan kamu akan merusakkan segala ladang yang baik dengan batu-batu. Saudara perhatikan, zaman dulu kalau orang punya predikat nabi, itu serius sekali saudara. Ketika dia bernubuat, itu taruhannya nyawanya sendiri. Kalau sampai nubuatnya meleset, hukumannya apa? Dirajam batu sampai mati. Hari ini banyak orang nubuat tapi dibuat-buat sebetulnya. Lalu, keliru, gitu aja, gampang. Ya lagi belajar, gampang sekali. Dulu tidak bisa. Ketika orang berbicara dan dia salah, hukumannya dirajam batu sampai mati. Nah ini Raja Yehuda, Raja Israel, dua raja datang ke Elisa. Tanya bagaimana petunjuk Allah, apa yang harus kami kerjakan, kami butuh akan air. Dia harus menyampaikan pesan Tuhan, bagaimana caranya? Dia harus dikuasai oleh roh Allah sendiri. Tapi sebelum itu, apa yang harus dia kerjakan? Alkitab memberi contoh yang sangat jelas. Dia berkata, panggilkan seorang pemain kecapi. Ketika dia memainkan kecapinya, Alkitab berkata, tangan Tuhan, kekuasaan Tuhan meliputi dia. Kemudian dia berkata, beginilah firman Tuhan. Nubuatan keluar setelah roh Allah melingkupi dia. Roh Allah turun melingkupi dia ketika ada pemain kecapi memainkan akan kecapinya. Anda perhatikan betapa luar biasanya pengaruh musik itu untuk membawa kita masuk dalam hadirat Allah. Penting sekali. Dulu ketika ada gerakan pujian penyembahan, orang diajar musik bermain dengan baik, pujian harus begini, singer harus begini. Tapi saya belajar sesuatu yang lain sekali. Bukan cuma apa yang kita kenal seperti ini, tapi itu melebih lagi. Kalau dia bisa membawa jemaat masuk dalam hadiratnya, itu akan menghasilkan lawatan Tuhan yang sangat spesial. Sekarang banyak grup-grup yang bertahan dan cukup lama bertahan, tapi nggak pernah bisa membawa jemaat benar-benar masuk dalam hadiratnya. Oleh karena itu saya minta pada beberapa pemain musik, 1/4 jam sebelum kebaktian dimulai, undang dia hadir. Musikmu itu mengundang, membuat roh Allah hadir dan bekerja. Isi gedung ini dengan pujianmu, supaya itu membuat roh Allah hadir dan bekerja. Membawa dia masuk dalam hadiratnya, membawa jemaat tinggal dalam hadiratnya. Bukan pekerjaan yang mudah. Dia harus mengerti perasaan Tuhan. Sekali lagi, ini seni. Dia harus mengerti apa yang roh Allah mau. Seperti apa yang dia kerjakan. Kalau Anda masih ingat pengalaman pertama kali setelah saya pulang dari Toronto, Roh Kudus berkata, malam ini dalam doa malam, jangan rencanakan apa-apa, kamu pimpin dari awal sampai selesai. Lalu dia berikan lagunya. Dan dia berkata begini, nanti pada lagu ini aku akan melawat mereka. Kalau Anda masih ingat, saya ajak Anda sekalian berdiri dan kita nyanyikan lagu itu. Dan Allah kerja, boom, beberapa orang jatuh rebah tanpa ada orang tumpang tangan. Itu pertama pengalaman saya belajar. Ketika saya jumpa dia di kamar tidur saya, pada bulan Oktober itu, jelas dia bicara, kamu tidak bisa pakai aku yang akan pakai kamu. Aku Tuhan yang punya perasaan, aku Allah yang punya kehendak. Itu betul-betul menghancurkan semua konsep saya. Saya mulai kenal dia sebagai pribadi yang punya perasaan. Nah kita hasil ciptaannya, hasil kandung nilai yang ada dalam kandungan batinnya, nilai seninya diciptakan, dikeluarkan, hasilnya gereja Tuhan. Kalau kita mau mengizinkan dia bergerak bebas, kenali dulu perasaannya. Bukan soal latihan dan sebagainya, tapi kenali akan hatinya. Bob Weiner kemarin ngobrol dengan saya, dia berkata begini. Banyak grup musik bagus dan dia berkata, saya anjurkan buat latihan yang baik. Tapi di atas semua latihan yang ada, jangan jadikan sebagai agamamu. Itu religious spirit, engkau harus begini.
engkau harus pertama-tama sensitif kemana Tuhan akan bawa engkau. Kalau enggak ada direction khusus, apa yang engkau latih kerjakan itu. Tapi sewaktu-waktu dia mau interupsi, engkau harus terbuka dengan rendah hati berkata, ya Roh Kudus aku ikuti. Karena dia punya perasaan. Nah banyak di antara gereja-gereja Tuhan, yang pokoknya saya beri ini. Kamu suka nggak suka, aku pokoknya nyanyi lagu ini. Kamu suka nggak suka, aku nyembah cara saya begini. Nah ini mendukakan. Karena Allah kita punya perasaan. Dan dia adalah pemimpin dalam setiap kebaktian yang ada. Nah oleh karena itu, lihat contoh daripada orang yang bernama Elisa. Panggilkan pemain kecapi. Ketika dia naikkan pujian, tangan Tuhan turun menguasai Elisa. Dan dia berkata, beginilah firman Tuhan. Hadiratnya akan kuat di tengah-tengah kita. Hadiratnya akan melawat kita. Kalau kita ngerti bagaimana menyenangkan hatinya. Kalau kita ngerti membaca akan perasaannya pada waktu itu. Contoh kedua. Lihat 1 Tawarikh pasal yang ke-25. Lihat mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Dikatakan demikian. Selanjutnya untuk ibadah. Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman, dan anak-anak Yedutun. Anda perhatikan ya, Allah itu Allah yang sangat strict sekali, ketat di dalam hal administrasi dan pola atau struktur kepemimpinan. Anak-anak Asaf, Heman, Yedutun ditunjuk, dipilih oleh Daud dan para panglima. Mereka para pemimpin, menunjuk. Jadi kalau sudah terjadi kekacauan di dalam struktur kepemimpinan gereja, itu akan menimbulkan chaos, kekacauan dalam gereja. Lihat Daud berkata, Alkitab berkata, Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman, dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus, dan ceracap. Ayat 3 kalimat yang terakhir, Yedutun yang bernubuat dengan diiringi kecapi pada waktu menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan. Mereka ketika mereka memainkan kecapi mereka, alat musik mereka, mereka menyembah Allah, urapan Tuhan turun, roh Allah bekerja, lalu mereka bernubuat. Sambil diiringi musik yang ada. Anda bisa melihat ini luar biasa. Bertahun-tahun kita belajar soal pujian dan penyembahan, tapi apakah kita sampai ke situ? Saudara, perjanjian lama merupakan bayang-bayang. Kalau kita pelajari, memudahkan kita mengenal seperti apa Tuhan kita. Untuk membawa hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kita, tidak bisa semau kita. Lihat akan perjalanan tabut Tuhan. Ketika orang Israel perang dengan orang Filistin di Ebenezer, mereka kalah. Lalu orang Yahudi ini berkata, ayo kita angkut tabut Tuhan dari Silo. Mereka gotong rame-rame, mereka bersorak-sorai sampai bumi gemetar. Dipikir mereka kita menang. Kenapa? Tabut Tuhan kita bawa. Nyatanya apa? Kalah. Yang mati lebih banyak lagi. Sampai di tanah orang Filistin, oleh orang Filistin dimasukkan ke kuil Dagon. Hari berikutnya Dagonnya terpenggal kepalanya dan nyembah kepada tabut Tuhan. Malah mereka dihajar dengan borok. Mereka ketakutan, bawa pulang. Masuk ke tanahnya Yosua di Israel. Orang-orang di sana iseng. Wah ini barang aneh. Ayo kita lihat sama-sama. Mereka buka lihat isinya. Sambar Tuhan, mati begitu banyak. Lalu Daud berpikir, ayo kita bawa pulang ke Yerusalem. Tanpa ikuti perintah Tuhan. Dia buat kereta yang bagus. Ditarik, diangkat dengan kereta. Ketika hampir tergelincir, ada orang bernama Usa, mau tolong kereta itu, disambar Tuhan, mati di sana. Daud berkata, Tuhan, aku mau bangunkan rumah buat engkau. Dia berkata, bukan kamu, tapi Salomo yang bangun. Lihat, gampang-gampang susah. Tidak bisa semau kita sendiri. Nah, seringkali karena tidak mengerti, pekerjaan Allah itu merupakan seni, work of arts, pekerjaan seni, lalu kita anggap kalau kita ngerti A, B, C, D, tahu segala-galanya. Nggak bisa, saudara. Engkau harus mengerti akan hatinya. Engkau harus kenal pribadinya. Baru kita akan belajar mengerti bagaimana dia bekerja. Nah, seorang pemimpin pujian harus mengerti
apa yang dirasakan dan dikehendaki oleh Allah. Kadang-kadang saudara, Anda perhatikan ya, kalau kebaktian ini sambil belajar. Jangan asal tapi sambil belajar ngelihat bagaimana roh Allah itu kerja. Itu pekerjaan, itu pengamatan yang sangat menarik. Kadang-kadang ada lagu yang kita nyanyikan, naik. Wah, kita merasa diangkat betul, naik, terasa semua. Tahu-tahu dinyanyikan lebih dari 10 kali misalnya. Ada karena saking senangnya nyanyi terus. Dalam kali kesekian, turun. Kalau nggak cepat tanggap, habis saudara. Atau kadang-kadang begini, lagu tertentu, ganti lagu, turun. Kalau orang ini nekat saudara, dia nekat dihantam terus, akan terus turun. Nah, oleh karena itu ini susah sekali. Harus cepat berdoa, Tuhan apa yang kau mau? Keliru, langsung harus ngerti, keliru. Mesti buat apa? Kadang-kadang gak bisa, pujian bahasa roh, gak bisa. Dia minta praise, beri praise saudara. Ini susahnya. Jadi doakan nih teman-teman yang di depan ini. Jangan hanya expect hal yang besar dari mereka, tanpa kita mendoakan mereka. Kalau mereka miss, mereka salah, bubar semua saudara. Dan itu susah sekali. Saya harap kita mengerti ini. Ini bukan liturgi yang harus ini. Itu roh agamawi, saudara. Di mana ada roh Allah, di situ ada kebebasan. Betul, konkret, beri dia kebebasan kerja di tengah-tengah kita. Nah, hal seperti ini yang tidak banyak orang kenal. Roh Allah merencanakan sampai di level mana dia akan bawa dalam setiap kebaktian. Pujian penyembahan yang ada akan membawa kita pada puncak di situ. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ada titik tertentu di mana Allah itu betul-betul mengunjungi kita, melawat kita, dan mencurahkan berkatnya. Saya mau Anda mengerti, ketika dia bawa kita, dia dibawa kita naik. Ada level tertentu merupakan puncak dari hari itu. Disitulah tempatnya roh Allah itu melawat kita dan mengunjungi kita. Saudara sekalian, nah sekarang saya mau tunjukkan buat saudara, ada momentum waktu tertentu. Allah bukan kerja sembarangan, tapi ada momentumnya. Kapan saatnya itu ada? Buka Yohanes pasal yang kedua. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Perhatikan ini. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Dia bekerja dengan waktu yang dia mau. Allah berdaulat atas waktu kapan dia akan melawat kita. Berikutnya Lukas pasal yang ke-19. Ayat yang ke-41 mulai. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang ini hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Perhatikan, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Ada momentumnya, ada saatnya di mana dia melawat kita. Dalam kehidupan kita, tapi juga dalam kebaktian seperti ini. Saya perhatikan, saudara, ada saatnya, beberapa detik itu begitu kuat, itulah saatnya dia melawat kita. Nah, saya mau tunjukkan satu rahasia buat saudara, dengar baik-baik. Ketika Roh Kudus bawa ke dalam kebaktian ini, levelnya mulai naik. Engkau tidak pernah ngerti mungkin saatnya kapan, nggak ada yang tahu. Tiba-tiba engkau merasakan perubahannya. Saya bersyukur Tuhan ajar saya untuk melihat kapan saatnya Roh Allah itu muncul dan hadir dan melawat kita.
Dia memang omnipresence, tapi ada lawatan yang sangat spesial. Nah, waktu dia muncul begitu kuat, reaksi berikutnya yang terjadi, kita akan merasakan perubahan suasana. Berubah. Tiba-tiba semua berubah dan Anda tahu persis Allah sedang melawat. Roh Kudus kalau hadir, dia akan meyakinkan semua orang supaya semua kita tahu. Tapi kalau dia ninggal kita, seringkali kita nggak tahu, saudara. Kalau dia hadir, boom, semua orang tahu. Yang nggak bertobat merasakan, kok aneh tiba-tiba. Itu saatnya di mana dia tuh hadir, begitu kuat. Nah, pada saat itulah sebetulnya berkatnya, anugerahnya dicurahkan. Saudara harus cepat bertindak untuk nyantol kepada saat momentum itu. Kalau engkau miss, engkau kehilangan kesempatan itu, mungkin tidak pernah bisa kembali lagi. Nunggu lagi kapan kebaktian atau hal yang terjadi di rumah saudara. Tapi dalam waktu itu akan kehilangan semuanya. Pada saat dia begitu kuat bekerja, itulah waktunya kita nyantol ke dia. Nah, makanya harus cepat bertindaknya. Coba buka Kisah Rasul pasal yang ke-8. Ini contoh yang baik sekali, saudara. Ayat yang ke-30, saya bacakan mulai ayat yang ke-29. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Dengar, Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Bahasa Inggrisnya, Philip ran to him. Filipus ini lari kepadanya. Dia mendengar Roh Allah berkata, dekati orang itu. Dia ngerti itulah saatnya, momentumnya. Dia lari, dia datang orang itu. Saudara sekalian, kalau Allah sedang bekerja, pada saat detik-detik di mana dia melawat kita, jangan terus nunggu. Cepat nyantol ke situ. Anda raih apa saja yang engkau ingin sampaikan ke dia. Engkau ingin kesembuhan, tumpang tangan, tengking sendiri. Engkau mau kelepasan, tengking, cepat. Itulah saatnya dia bekerja memberkati kita. Engkau punya pergumulan, cepat berseru kepadanya. Itu penting. Kalau engkau kehilangan, habis saudara. Nah, terus terang banyak begini. Ketika Roh Allah kerja, kadang-kadang Tuhan suruh saya untuk bergerak numpang tangan. Lalu beberapa orang mulai jatuh, beberapa orang dijamah Tuhan, yang lain buka mata nonton. Oh nopo, dilihat. Nah, waktu engkau nonton, engkau kehilangan itu, saudara. Kalau saya mendekat ke saudara, dia malah pelototin saya, pelototin. Lah saya mau numpang tangan, melotot begini. Gak bisa, saudara. Engkau kehilangan berkat. Walaupun kalau saya ke krusetnya Benhin, saya buat yang sama sebetulnya. Saya nggak melototin dia, tapi saya begini, saudara. Semua tutup mata, saya begini. Saya mau lihat seperti apa dia gerak. Saya belajar soalnya, saudara. Saudara boleh belajar. Pada saat mau belajar, tapi kalau semua belajar, mari kita pulang sama-sama kalau gitu. Nggak bisa begitu. Artinya pada saat seperti itu, engkau serius dengan Tuhan. Dari awal harus serius tentu. Saat seperti itu itulah saatnya engkau raih sesuatu dari Tuhan. Philip ran to him, lari. Waktu Elia lemparkan jubahnya ke Elisa, sedang bajak, dia lari, saudara. Alkitab berkata, draw me, tariklah aku, and we will run after you. Dan kami akan lari kepadamu. Cara seperti itu yang dia minta. Sebagai gaya hidup, tapi dalam ibadah seperti ini itu penting sekali. Sekali lagi, mungkin tidak pada setiap kelompok diterapkan bisa. Kalau mereka tidak mengenal ini tentu susah. Loh kapan Pak kok tidak muncul-muncul? Ya sudah, dengan iman terima saja. Tapi kita diberi mental yang spesial. Khusus sekali. Dan saatnya tidak ada orang tahu. Pada waktu itu cepat bertindak, ambil sesuatu. Kalau engkau bisa raih dengan cepat, hasilnya akan luar biasa. Dan perhatikan, Roh Kudus kalau melawat bekerja, mendadak. Tidak ada kulon nuwun dulu. Oh saudara-saudara, 5 menit lagi saya melawat. Tidak ada saudara. Suddenly tiba-tiba, boom. Coba buka. Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba, suddenly,
turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk dan seterusnya dan seterusnya. Lihat, Roh Kudus kalau hadir semua orang akan tahu. Menimbulkan kegaduhan, saudaraku. Pasti itu, nggak ada, oh datang tenang terus tidur, nggak ada tuh. Kalau dia datang semua orang akan tahu dan mendadak tiba-tiba. Tadi pagi bagus sekali. Hari pertama Tuhan kerja bagus, suasananya bagus. Saya sampaikan materi yang sama. Saya ajak jemaat berdiri, nyanyi haleluya 12 kali. Ketika sampai ke lagu ketiga kali dinyanyikan, sampai dia berkata, now, sekarang saatnya. Dan Tuhan gerakkan untuk mendoakan beberapa orang. Rupanya setelah diajar begitu, ngerti. Mungkin nggak ada yang buka mata tuh, serius dengan Tuhan. Bagus Allah bekerja. Mungkin nggak akan sampai ke tengah tangan saya. Tapi kalau engkau bisa nyantol dengan apa yang dia sedang kerjakan, Anda gantol gitu, Anda dapat. Itu luar biasa, saudara. Momentum itu jangan sampai hilang. Engkau berdoa, Tuhan urapi aku mau terima ini. Engkau pada waktu itu terima, saudara. Kalau engkau sakit, cepat tumpang tangan sendiri, tengking sendiri. Dan engkau akan tahu kita tinggal nunut sebetulnya. Dia bergerak, nunut, masuk di dalamnya. Bukan berusaha sendiri, tapi tinggal ngikuti apa yang dia mau. Nah, cara paling mudah adalah begini. Saya beri praktikalnya. Makanya kalau kebaktian, saudara, please jangan terlambat gitu. Mesti kenapa harus terlambat gitu? Itu yang saya tidak habis mengerti. Minggu toh nggak ada jalan macet, saudara. Jadi kalau sebelum kebaktian, Anda kalau mau terima berkat besar, doa, siapkan diri dan ngomong gini, Roh Kudus, tolong aku untuk bisa sensitif dengan Engkau. Dan menerima apa yang Tuhan akan beri malam ini. Tolong aku. Tanpa dia tolong, kau gak pernah bisa ngerti, saudara. Gak pernah bisa tahu. Datang tepat pada waktunya, ikut doa, jangan ngomong. Kalau gak perlu sekali, jangan ngobrol. Diam sembahyang. Karena sejam sebelumnya banyak orang berdoa di sini. Nyembah Tuhan, berdoa. Anda diberi atmosfer di mana tidak diberi kesempatan untuk ngobrol. Setelah selesai, Anda boleh ngobrol jam 10, ini gedung milik sendiri. Bebas, saudara. Okay. Tapi sebelum itu jangan pakai untuk ngomong yang sia-sia, serius dengan Tuhan. Ketika dia lawat kita, sukacita. Saya tidak pengen ada orang yang seperti mumi semua melotot. Saya tidak mau itu. Sukacita bebas, free, tapi engkau siap. Ketika masuk kebaktian, ikuti kemana dia mau bawa. Engkau akan cepat ngerti dibawa kemana hidup kita. Step by step, langkah demi langkah, dia akan bawa kita. Sampai ke saat dimana Allah melawat kita. Engkau siap, engkau ngerti, dan engkau berdoa, Tuhan tolong aku, apa yang harus kukerjakan. Kadang-kadang ada orang sakit, belum tentu engkau tumpang tangan dan engkau tengking sakitmu. Kadang-kadang dia berkata, bertobat, kamu salah ini. Cepat dia beritahu, sekian detik akan bicara cepat sekali, kerjakan apapun yang dia perintahkan. Apapun, saudara. Nanti luar biasa. Karena dia munculnya mendadak. Yang sangat mengesankan buat saya, itu waktu Chandra Soti hari kedua. Sangat mengesankan. Dia aneh sekali, dia hanya berdoa untuk dua kelompok orang sakit saja. Terus dia bilang, ya ini untuk saya sudah semua, serahkan saya lagi. Saya pikir sudah jam 8, saya mau akhiri kebaktian itu. Jadi saya ajak jemaat nyanyi Jesus Thanks a Million. Waktu nyanyi sekali, saya tahu dia hadir. Dan hati saya ditarik. Dia bilang, aku belum selesai. Saya nggak mungkin tutup dalam doa, saya ajak jemaat nyanyi dan dia kerja. Wah, luar biasa. Anda semua ngerti itu. Dia kerja menjamah kita. Itu saat yang tepat yang Allah inginkan. Saya belajar, dia punya perasaan, saudara. Dan saya mau gereja ini memberi dia kebebasan sepenuhnya. Hari ini kita masih belajar. Kita masih pengen kenal dia lebih lagi. Tapi kalau kita beri dia kebebasan, akan makin banyak orang terima berkat, makin banyak orang diberkati, makin banyak orang disembuhkan, makin banyak orang mengalami mujizat Tuhan. Saya percaya ini waktunya di mana Allah sedang bekerja melawat kita. Tadi pagi ada seorang ibu yang datang dan dia kaget sekali. Kenapa? Karena kira-kira 4 bulan lalu atau 3 bulan lalu, dia terima visi atau mimpi, saudara. Penglihatan ya, dia terima penglihatan, dia bilang gini kepada saya gini, Agung, istilahnya dia londo, saudaraku, kita kan gampang bule katanya. Dan orang ini akan sangat memberkati gereja kita dengan kehadirannya. Terus saya ingat Sam Hin, saya tanya, pakai kacamata enggak?
Oh enggak, Sembin pakai kacamata. Jadi oh bukan Sembin. Siapa ya? Saya nggak tahu. Bule. Itu perempuan laki, dia bilang. Jadi setelah beberapa tamu datang, dia bilang bukan, orangnya bukan. Tadi pagi dia terima brosurnya Sembin. Nah dalam brosur itu nggak pakai kacamata, saudara. Anda lihat tuh brosurnya. Dia lihat, lah ini orangnya ini. Bayangin. Dia sore ngomong gini, Agung, aku kok lihat kamu sedang ngomong sama perempuan. Hah? Perempuannya apa? Pokoknya perempuan. Belum pernah ke gereja kita. Besok paginya, hari Minggu, ada seorang wanita datang, umur setengah baya, dia ajak kakaknya yang buta. Anda pernah lihat orang itu ya? Tinggal dekat sini. Dan Minggu ngomong-ngomong. Saya bilang, lagi wongi. Aku ndelok. Loh, saudara. Bayangin, saya bilang sesuatu yang spesial sedang Allah kerjakan. Saya berdoa ini menyiapkan saudara, ngerti? Kalau makin kuat dia bekerja, mestinya semua kita hidup dalam berkat Allah. Setiap minggu betul-betul celebration, perayaan buat kita. Ngerti bagaimana Allah bekerja. Lalu kita raih setiap kali momentum terjadi. Engkau cepat ambil, tangkap apapun yang dia sediakan buat kita. Nah sekarang ayat yang terakhir. Bagaimana caranya? Pak, saya meraih-raih itu caranya gimana gitu? Apa saya begini-begini? Ya malah lucu saudara. Caranya bagaimana? Simple. Pakai iman sebetulnya. Coba lihat lagi. 2 Korintus pasal yang keempat. Ayat yang terakhir kita pada malam hari ini. 2 Korintus pasal yang keempat. Ayat yang ke-13. 2 Korintus 4 ayat yang ke-13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Dia berkata, karena kami memiliki spirit of faith, roh iman yang sama. Itu pekerjaan Roh Kudus. Iman itu pekerjaan Roh Kudus. Iman dari pendengaran akan rema. Rema itu bagian dari logos yang dihidupkan Roh Allah, menghasilkan spirit of faith. Makanya kita mesti berdoa, Roh Kudus tolong saya untuk terima ini. Saudara tahu, Allah Bapa itu yang memutuskan. Yesus yang mengerjakan. Roh Kudus yang memanifestasikan. Seringkali saya gambarkan Allah Bapa seperti knopnya, on off-nya. Dia bilang seperti lampu ya, dia on off-nya. Dia bilang on. Yesus itu lampu dan kabelnya. Dia yang akan mengerjakan itu. Holy Spirit adalah energinya. Dia yang membuat terang, memanifestasikan. Bapak berkata on. Yesus yang mengalirkan ini, dia perantara. Roh Kudus yang memanifestasikan sehingga terangnya kita bisa rasakan. Saudara mengerti itu? Nah, dari alam roh dirubah jadi alam natural, itu pekerjaan Roh Allah. Makanya kita mesti berkata, Tuhan tolong aku itu bisa meraih ini. Kalau engkau mengerti rahasia ini saudara, saya harap semua kita mengerti. Saudara akan hidup dalam berkat Allah yang luar biasa. Engkau tidak akan lagi pulang dalam keadaan yang sama. Engkau akan mulai belajar mengenal kapan momentum dia melawat kita. Apa yang harus kita kerjakan, reaksi kita bagaimana. Jadi orang yang sangat reaktif dengan pekerjaan Roh Allah yang kuat di tengah-tengah kita. Anda bisa mengerti itu? Saya berdoa, saya sungguh berdoa. Kita jadi jemaat yang betul-betul siap. Meraih, menerima apa yang Tuhan sebetulnya sediakan buat kita. Sekali engkau bisa ngerti kebenaran ini, saudara bisa meraih itu, engkau bisa pegang dalam hidupmu, hasilnya akan kekal buat kehidupan kita. Amin, saudaraku. Mulai malam ini, dan mulai minggu depan, tidak ada orang lagi yang buka mata, melotot, kalau Allah kerja, jadi penonton. Anda jadi observer boleh. Anda boleh, Pak saya mau belajar. Oke, saya sebulan belajar. Setelah itu, berbuah, saudara. Jangan terus belajar, melotot, belajar 5 tahun, belajar terus. Itu bukan belajar, itu nonton. Ingat, sepak bola, ada supporter, Allah nggak butuh itu. Ada analisa olahraga, para wartawan, Allah nggak butuh, Allah butuh player. Allah butuh pemain yang menghasilkan banyak gol untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudaraku. Ayo kita berdiri bersama-sama. Haleluya. 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 Haleluya.